Hi everybody, welcome to TOEFL ITP preparation series, and this is episode 1A with me, Iwan Kaslan as the presenter. Hai semua, selamat datang di seri persiapan TOEFL ITP, dan ini adalah episode 1A bersama saya, Iwan Kaslan sebagai presenter. Berikutnya, skill nomor 2 dari kelompok sentences with one clause adalah be careful of objects of preposition. Be careful of object of preposition. Contoh soal yang mengeteskan kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang hal ini ada saya tampilkan di sini. Jadi di sana ada example, with his friends, blank found the movie theater. Kembali sebagaimana saya ungkapkan pada episode pada slide sebelumnya, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini apa yang harus kita jawab terlebih dahulu adalah kalimat ini butuh apa supaya lengkap dan benar. Kalau kita melihat with his friends found the movie theater, found yang pasti adalah verbnya. Sekarang pertanyaannya, apakah his friend di sini adalah subjek dari kalimat? Kalau seandainya memang iya, berarti kalimat ini tidak butuh yang lain, gitu. Kalimat ini ya lengkap, begitu ya, sudah ada satu subjek dan satu verb. Nah, inilah yang menjadi fokus dari skill nomor 2. Kita harus berhati-hati dengan objek kata depan atau objects of preposition. Friend di sini itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena dia berada di belakang kata with yang merupakan preposition. Nah, friend ini adalah objek dari preposition with. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi subjek kalimat sebagaimana disimpulkan di dalam ringkasan di dalam kotak ini. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Di sini dikatakan preposisi itu selalu akan diikuti oleh benda atau kata ganti benda yang disebut sebagai objeknya. Apabila sebuah kata itu merupakan objek dari preposition, dia bukan subjek kalimat. Oleh karena itu, balik lagi pada soal di atas, kalimat ini masih membutuhkan subjek. Dari pilihan yang bisa menjadi subjek hanya satu, yaitu he. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Nah, di sini saya menampilkan daftar preposisi dalam bahasa Inggris. Cukup banyak cukup panjang daftar ini kalau kita lihat. Jadi ya, apa yang harus dilakukan dengan daftar ini? Menghafalnya kok kayaknya tidak mungkin gitu loh, karena panjang sekali. Tapi saya biasa mengatakan setidaknya kita mengenali bahwa kata-kata ini adalah preposisi. Oleh karena itu dia biasanya akan selalu diikutin oleh noun atau pronoun. Dia harus mempunyai objek. Jadi kita tidak bisa mengatakan about tanpa noun atau pronoun di belakangnya, gitu. Kita tidak bisa mengatakan except, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan except, kita tidak bisa mengatakan about tanpa objek di belakangnya. Karena salah satu ciri yang paling penting dari preposisi atau kata depan adalah dia memiliki objek. Dia membutuhkan objek di belakangnya. Berikutnya, skill nomor 2 dari kelompok sentences with one clause adalah be careful of objects of preposition. Be careful of object of preposition. Contoh soal yang mengeteskan kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang hal ini ada saya tampilkan di sini. Jadi di sana ada example, with his friends, blank found the movie theater.
Kembali sebagaimana saya ungkapkan pada episode pada slide sebelumnya, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang harus kita jawab terlebih dahulu adalah kalimat ini butuh apa supaya lengkap dan benar. Kalau kita melihat with his friends, found the movie theater, found yang pasti adalah verbnya. Sekarang pertanyaannya, apakah his friend di sini adalah subjek dari kalimat? Kalau seandainya memang iya, berarti kalimat ini tidak butuh yang lain, gitu. Kalimat ini ya lengkap, begitu ya, sudah ada satu subjek dan satu verb. Nah, inilah yang menjadi fokus dari skill nomor 2. Kita harus berhati-hati dengan objek kata depan atau objects of preposition. Friend di sini itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena dia berada di belakang kata with yang merupakan preposition. Nah, friend ini adalah objek dari preposition with. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi subjek kalimat sebagaimana disimpulkan di dalam ringkasan di dalam kotak ini. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Di sini dikatakan, preposisi itu selalu akan diikuti oleh benda atau kata ganti benda yang disebut sebagai objeknya. Apabila sebuah kata itu merupakan objek dari preposition, dia bukan subjek kalimat. Oleh karena itu, balik lagi pada soal di atas, kalimat ini masih membutuhkan subjek. Dari pilihan yang bisa menjadi subjek hanya satu, yaitu he. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Nah, di sini saya menampilkan daftar preposisi dalam bahasa Inggris. Cukup banyak cukup panjang daftar ini kalau kita lihat. Jadi ya, apa yang harus dilakukan dengan daftar ini? Menghafalnya kok kayaknya tidak mungkin gitu loh, karena panjang sekali. Tapi saya biasa mengatakan, setidaknya kita mengenali bahwa kata-kata ini adalah preposisi. Oleh karena itu, dia biasanya akan selalu diikutin oleh noun atau pronoun. Dia harus mempunyai objek. Jadi kita tidak bisa mengatakan about tanpa noun atau pronoun di belakangnya, gitu. Kita tidak bisa mengatakan except, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan except, kita tidak bisa mengatakan about tanpa objek di belakangnya. Karena salah satu ciri yang paling penting dari preposisi atau kata depan adalah dia memiliki objek. Dia membutuhkan objek di belakangnya. Baik, setelah tadi saya menjelaskan sedikit apa itu objects of preposition atau apa itu preposition, selanjutnya kita masuk ke dalam latihannya. Di skill nomor 2 yang berjudul Be Careful of Object Preposition, apa yang akan kita lakukan? Mari kita baca instruksinya. Each of the following sentences contains one or more prepositional phrases. Nah, apa itu prepositional phrases? Kalau seandainya ada sebuah preposisi yang kemudian memang harus selalu punya objek, nah kesatuan dari preposisi dan objeknya inilah yang disebut dengan prepositional phrases atau prepositional phrase ya kalau satu. Kalau banyak prepositional phrases yang biasanya saya singkat menjadi PP seperti itu. Selanjutnya, underline the subjects once and the verbs twice. Circle the prepositional phrases that come before the verb. Jadi kita juga selain menggarisbawahi subjek 1 kali dan 2 kali untuk verb, kita diminta untuk melingkari prepositional phrase atau PP-nya ini tadi. Dan setelah itu, lagi-lagi, kalau kalimat itu punya satu subjek dan satu verb, maka kalimat itu benar. Jumlah prepositional phrases tidak
membuat kalimat itu menjadi benar atau salah. Kalau memang ada, memang sesuai dengan makna dibutuhkan ya oke. Kalaupun memang tidak ada, tidak jadi masalah. Tapi yang lebih penting adalah satu subjek, satu verb. Mari kita lihat dua contoh yang sudah dikerjakan ini. Nomor 1, the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Subjeknya adalah interviews, verbnya adalah were carried, dan tadi kita diminta untuk melingkari prepositional phrases atau phrase yang ada sebelum, yang muncul sebelum verb. Dan ternyata di sini ada by radio broadcasters. By preposisinya, radio broadcasters adalah objeknya. Oke? Kalimat ini punya satu subjek, satu verb, oleh karena itu correct. Selanjutnya, nomor 2. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Ternyata kalimat ini tidak punya subjek, verbnya adalah took. Sementara in the last possible moment, in adalah preposisinya, the last possible moment adalah objeknya, sebagai satu kesatuan mereka adalah PP, dan kemudian ada kata before takeoff. Takeoff itu adalah before itu adalah preposisinya, takeoff itu adalah objeknya. Gitu ya. Oleh karena itu, kalimat ini tetap saja membutuhkan subjek untuk kata kerja took ini tadi. Karena rumusannya adalah objek dari sebuah preposisi tidak bisa menjadi subjek kalimat. Gitu kan ya. Oke, sekarang mari kita lihat nomor 3. Kita cari subjek verb dulu deh pokoknya. At the neighborhood flower shop, flowers in quantity of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Wah, panjang juga nih kalimat ya. Tetapi misalnya dimulai dengan kata at yang harus bisa kita identifikasi sebagai preposisi. Oleh karena itu yang mengikutinya kok kayaknya ini nggak bisa jadi subjek kalimat. Nah, setelah koma itu kata flowers. Nah, ini bisa nih. Ini bisa menjadi subjek. Dan kemudian ada in quantities of a dozen or a half dozen. Oh, can be delivered. Itu adalah verbnya. Kalimat ini sih punya satu subjek, satu verb, dan ini sudah pasti benar. Tetapi tadi kan kita mempunyai tugas tambahan untuk melingkari prepositional phrase atau phrases yang muncul sebelum verb. Oleh karena itu kita akan melingkari at the neighborhood flower shop sebagai satu prepositional phrase. Kemudian in quantities of a dozen, a half dozen. Ini semuanya adalah prepositional phrases yang muncul sebelum can be delivered. Oke, tapi tetap saja karena kalimat ini punya satu subjek dan satu verb, kalimat ini benar. Salah. Correct. C. Ya. Selanjutnya, nomor 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Subjeknya adalah method. Kemudian verbnya adalah are given. Dan PP-nya adalah at this school karena ada preposisi at dan kemudian this school sebagai objeknya. Kalimat ini lagi-lagi benar punya satu subjek dan satu verb. Selanjutnya nomor 5. For the last 3 years at various hospitals in the county has been practicing medicine. For itu adalah preposisi. Oleh karena itu, for the last 3 years itu adalah PP. At itu adalah preposisi. At various hospitals adalah PP. In itu adalah preposisi. Berarti in the county juga preposisi. Tiba-tiba kemudian langsung has been practicing. Ini adalah verb. Oleh karena itu kalimat ini tidak punya subjek. Ya, oleh karena itu incorrect, missing subject. Oke, nomor 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles.
Wah, ini ada kata in, itu adalah preposisi, berarti in the past itu adalah PP. Nah, di sini ada kata a career. Nah, career ini adalah subjeknya. Kemudian in politics itu adalah lagi-lagi PP dengan preposisi in. Dan kemudian was not considered itu adalah verb. Oleh karena itu kalimat ini punya satu subjek, satu verb. Kalimat ini correct. Baik, sama seperti di exercise 1, 7, 8, 9, 10 bisa Anda coba sendiri. Sama seperti bagaimana saya tunjukkan barusan. Baik, selanjutnya masih dalam kelompok sentences with one clause. Skill nomor 3 berjudul Be Careful of Appositives. Nah, ini apa itu appositives? Appositive itu adalah istilah yang diberikan kepada benda yang muncul sebelum atau sesudah benda lain dan dipisahkan dengan koma dan punya makna yang sama. Ya, seperti contoh, kita lihat contoh aja biar gampang. Di sini ada kalimat koma George koma is attending the lecture. Dalam aturannya, benda yang berada di antara koma ini tidak bisa menjadi subjek kalimat. Jadi George di sini itu adalah appositive. Dia bukan subjek kalimat. Oleh karena itu kalimat ini masih membutuhkan subjek. Dengan demikian kita harus mencari jawaban yang bisa berfungsi sebagai subjek. Yaitu di sini hanya satu, kebetulan my friend. Contoh nomor 2. Ada koma, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, di sini Sarah sudah subjek. Misses adalah verb. Tetapi kemudian kita diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan sesuatu sebelum koma. Nah, disinilah posisi appositive yang kedua. Jadi kita harus mencari frasa atau kata benda yang sama dengan Sarah, yaitu subjeknya. Tentunya harus mencari frasa kata benda. Yang ini ada verbnya tidak bisa, yang ini ada verbnya tidak bisa. Yang sama dengan Sarah adalah bukan her excellent basketball play, tetapi an excellent basketball player. Karena ini sama artinya dengan Sarah. Baik, sekarang kita lihat kesimpulannya apa tentang appositive ini. An appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Muncul kata benda yang muncul sesudah atau sebelum kata benda lain dan dipisahkan dengan koma. If a word is an appositive, it is not the subject. Apabila sebuah kata benda itu adalah appositive, dia tidak bisa menjadi subjek. Dari dua contoh di atas, kita mempunyai dua konstruksi bagaimana appositive ini muncul. Di sini disebutkan Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Di mana a really good mechanic yang berada di antara dua koma ini adalah appositive. Ada struktur yang lain seperti contoh nomor 2. A really good mechanic, Tom is fixing the car. A really good mechanic adalah appositive. Frasa kata benda yang artinya sama dengan Tom. Sama seperti di atas, a really good mechanic yang muncul di antara dua koma sesudah Tom itu juga adalah sama dengan Tom. Oke, skill nomor 3, be careful of a positive. Oleh karena itu kita harus memperhatikan munculnya a positive supaya tidak mengganggu kita dari mendistraksi kita dari subjek sesungguhnya dari sebuah kalimat.
Sekarang mari kita lihat latihannya. Jadi skill nomor 3 ya, masih dalam kelompok sentences with one clause, and then skill number 3, be careful of positives. Apa itu positif? Barusan tadi sudah saya jelaskan. Kita baca instruksi dari exercise 3 ini. Each of the following sentences contains an appositive. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini punya appositive. Underline the subjects once, the verbs twice, circle the appositive phrases, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita juga diminta untuk melingkarin appositive phrase yang bisa muncul dalam dua konstruksi sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Kita lihat contoh. The son of the previous owners, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Kayaknya ini struktur apositif yang kedua, di mana di depan dikasih appositif dulu, kemudian dikasih koma, kemudian owner adalah subjek, kemudian is undertaking-nya adalah verb. Kalimat ini benar, satu subjek, satu verb. Lagi-lagi, yang menentukan benar salah tetap saja satu subjek, satu verb. APP apakah dia akan ada ataupun tidak dalam kalimat, tetapi karena kita latihannya positif, di sini dikatakan setiap kalimat ini mempunyai positif. Sekarang justru yang harus dicari setelah punya positif, dia punya subjek atau tidak, begitu ya. Okay, next, number 2. Last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Kalau kita baca tanpa membaca komanya, kalimat ini fine-fine saja. Jadi kalau kita ngomongnya, last semester, a friend graduated cum laude from the university. Totally, perfectly correct. Tetapi ketika kita melihat kalimat ini ditulis dan a friend ditaruh di antara koma, ini kalimat ini menjadi salah karena belum punya subjek. A friend yang berada di antara koma itu adalah APP dan tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke, sekali lagi saya ingin menekankan, jadi appositive ini adalah bahasa tertulis karena memang menggunakan tanda baca, koma. Nah, sementara kalau dalam percakapan, dalam bahasa lisan, kita kan tidak mengatakan last semester, a friend, kita tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi perlu menjadi catatan hal itu. Nomor 2 ini incorrect karena no subject ya, missing subject. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Kalimat ini punya subjek day, Valentine's Day ini adalah subjeknya. Kemudian ada appositif di antara koma February the 14 dan kemudian verbnya adalah is. Oke, kalimat ini berarti correct. No, dan kemudian ini struktur positif yang berada di tengah di antara dua koma ya. Beda dengan nomor 1 di mana positifnya ditaruh di depan dan kemudian hanya dipisahkan oleh satu koma sebelum masuk subjek. Nah, kita lihat kemudian yang nomor 4. At long last, di sini ada the chief executive officer. Itu berarti di antara koma ini adalah APP. Sekarang pertanyaannya, at long last bisa menjadi subjek, at aja preposisi ya. Oleh karena itu ini adalah prepositional phrase skill nomor 2 PP ya. Tiba-tiba muncul has decided yang merupakan verb. Oleh karena itu kalimat ini incorrect karena tidak mempunyai subjek. Gitu. Nomor 5. Tonight supper. Kemudian ada di antara koma leftovers from last night yang merupakan APP. Oleh karena itu suppernya bisa jadi subjek. Kita lihat verbnya. Oh, ada. Didn't taste. Ini adalah verb. Kalimat ini correct. Nomor 6. The only entrance to the closet. Kena koma. Kemudian ada the door yang bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian was kept. Itu adalah verb. Nah, berarti yang di depan ini adalah APP-nya. Ini struktur yang kedua.
Dengan demikian kalimat ini kembali correct. Baik, sama seperti sebelumnya 7, 8, 9, 10 bisa Anda latih sendiri. Saya sudah memberikan contohnya. Okay guys, I think I've been explaining too long. Ya, sudah cukup panjang atau bahkan kepanjangan. Oleh karenanya saya membuatnya ini menjadi episode 1A. Silakan disimak dulu, dipelajari dulu, semoga bisa dimengerti dengan baik dan wait for episode 1B because it's coming soon. You have a nice day, you have a nice work, rest over there, and then looking forward to see you again in episode 1B. Bye.